Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman ya, kali ini kita akan membuat atau memberikan trik dan cara ya, cara membuat supaya kita dapat membuat pipa paralon ya, untuk aliran air di tempat sudut tanpa menggunakan elbow ya teman-teman ya. Nah, ini saya sudah persiapkan ya paralon. Nah, ini sudah saya potong, lalu kemudian nanti kita akan coba untuk membuat paralon ini ditempatkan di sudut tembok tanpa menggunakan elbow untuk aliran air ya teman-teman ya. Nah, simak terus videonya. Nah, ini adalah paralon yang kita potong tadi ya teman-teman ya. Nah, kita persiapkan seperti ini. Nah, nanti kita akan coba kasih penahan di ujung paralon dengan menggunakan kain seperti ini ya teman-teman ya. Bisa menggunakan kain, bisa menggunakan plastik juga bisa ya, buat teman-teman semua. Nah, kita akan masukkan kainnya di lubang paralon tersebut ya teman-teman, seperti ini ya. Nah, untuk langkah selanjutnya ya, di bagian ujung sini sudah kita pasang, lalu kemudian di ujung satunya pun kita harus pasang ya teman-teman. Nah, di bagian lubang paralon yang sebelah sini. Nah, nanti kita akan coba bengkokkan di bagian tengahnya ya teman-teman ya. Nah, caranya adalah menggunakan pasir yang biasa digunakan oleh para tukang bangunan ya, untuk membangun rumah atau membangun jalan. Nah, kita masukkan pasirnya ke dalam paralon ya teman-teman ya. Nah, gunanya apa? Gunanya adalah untuk mengisi paralon tersebut yang akan kita bengkokkan nanti, lalu kemudian kita akan pasang paralon airnya di tempat sudut rumah kita tanpa menggunakan elbow ya teman-teman tentunya ya. Jadi kita bisa menghemat keuangan kita daripada kita harus membeli elbow. Kalau kita bisa untuk lebih irit, kenapa tidak gitu ya teman-teman ya. Nah, kita akan isi pasir ke dalam paralon tersebut ya teman-teman ya. Usahakan sampai benar-benar padat agar di saat nanti kita membengkokkannya itu tidak akan patah ataupun kurang bagus ya. Nah, kita akan masukkan pasirnya ke dalam paralon tersebut. Simak terus video ini sampai selesai, semoga bisa bermanfaat, dan buat teman-teman semoga bisa untuk membuat dan mempraktekannya di rumah. Lalu kemudian kita akan tutup bagian lubang yang barusan kita masukkan pasir ya teman-teman ya, seperti ini. Buat teman-teman yang baru menemukan channel ini dan baru menonton video ini, jangan lupa untuk tekan like, komen, dan subscribe-nya. Nah, setelah kita masukkan pasir tersebut ya semuanya ke dalam paralon yang kita siapkan seperti ini ya, kita akan coba untuk membengkokkannya. Nah, di sini saya sudah persiapkan kompor ya. Lalu kemudian ya teman-teman bisa panaskan paralon yang sudah kita isi pasir tadi ya. Dipanaskan di atas kompor seperti ini ya teman-teman ya. Tujuan pasir adalah untuk supaya di saat kita membengkokkan paralon tersebut itu tidak terjadi patah. Nah, kita perlahan-lahan, pelan-pelan, secara pelan-pelan kita coba untuk bengkokkan sedikit demi sedikit ya. Nah, ini sudah mulai bengkok ya teman-teman. Nah, teman-teman juga harus berhati-hati karena ini panas ya teman-teman ya. Nah, akhirnya kita sudah bisa membengkokkan paralon tersebut. Nah, untuk teman-teman ya, untuk teman-teman yang mulai belajar membengkokkan seperti ini ya, harus berhati-hati. Dan ini juga kita harus gimana caranya untuk supaya rapi seperti ini. Nah, ini karena terlalu menurut saya terlalu penyot ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan korek api nanti. Untuk di bagian sini kita bisa panaskan lagi dengan menggunakan korek api, supaya apa? Supaya lingkaran yang kita bengkokkan tersebut bisa lebih sempurna lagi ya teman-teman, tidak terlalu penyot seperti ini. Nah, ini hanya sebagai contoh saja buat teman-teman semua.
Nah, untuk di bagian sebelah sininya nanti juga teman-teman bisa untuk membenarkannya dengan kita panaskan seperti ini, lalu kita tekan-tekan kembali ya teman-teman, supaya lingkaran paralon yang sudah bengkok seperti ini bisa sedikit pulih ya, tidak terlalu penyot banget seperti ini ya. Ini hanya sebagai contoh ya teman-teman. Nah, ini sudah kita bengkokkan. Lalu untuk langkah kemudian kita akan pasangkan di bagian sudut rumah kita yang akan kita pasang. Nah, di sini saya sudah di sudut yang akan kita pasang paralon. Kita tanpa menggunakan elbow bisa membuat paralon kita menikung secara baik dan sangat baik ya menurut saya, tanpa menggunakan elbow ya teman-teman ya. Nah, kita bisa menyambungkan elbow yang panjang untuk sambungannya. Ini sangat baik dan mantap. Oke, buat teman-teman semua, semoga bermanfaat cara dan trik ini untuk teman-teman bisa dipraktekkan di rumah masing-masing. Kita bisa lebih irit daripada kita harus membeli elbow. Kita bisa dengan cara ini ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat, kita bisa menyambungkannya paralon yang panjang menurut sesuai keinginan teman-teman semua ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.